Soloensis, Solo meneh, Solo lagi. Dulu Soloensis ditemukan di daerah Sangiran lagi. Sangiran lagi. Dan gitu. Itu sebenarnya makhluk atau manusia besar yang menghuni pertama di dunia. Wujudnya enek, Mas. Itu belum hewannya loh, bukan tidak hanya manusia, belum hewannya. Karena hewan sama manusia lebih duluan hewan. Dulu ukurannya besar-besar. Kalau India itu sudah pencampuran ras Jawa dengan ras Afrika. Jadi ras Afrika itu, jadi Afrika ada imigrasi zaman dulu kan berpindah-pindah tempat kalau zaman purba itu tadi. Karena dulu satu daratan. Dari ras Jawa ketemu dengan ras Afrika, tetap jadi India. Jadi India ras Jawa ini sik Jawa, Mas. Jadi orang wong Jawa turunan wong India itu dibalik. Emang India ditemukan fosil. Itu imigrasi. Makanya kan India karo India itu kayak rupa-rupa Afrika karo Asia. Iya tak? Ras Jawa itu Asia Tenggara. Makanya sampai sekarang mana-mana gempa, ya ada banjir, 3 gunungnya aman-aman aja, iya kan? Iya. Aman-aman aja tuh. Lawu, Wilis, Penanggungan, aman-aman saja. Karena ini gunung yang terpercaya, gunung tertua, gunung Penanggungan, banyak situsnya. Karena dulu tahu kenapa kok dibikin banyak situs di Penanggungan, karena dulu ini gunung yang mempunyai energi yang kuat, ibarat leluhur yang paling tua, yang dituakan daripada gunung-gunung lainnya. Gunung Lawu juga, Gunung Wilis ya baik-baik aja. Iya kan? Iya. Karena kondisinya sudah tua, itu sudah tidak sudah agresif, tidak keaktifannya itu tidak begitu aktif kan gitu loh. Makanya untuk mengindikasikan gunung yang masih muda itu masih melakukan aktivitas seperti mengeluarkan magma kan gitu. Mengeluarkan magma itu mengidentifikasi dalam gunung itu masih muda. Kalau yang sudah tua dia sudah menjadi purbakala membatu. Di Gunung Lawu masih ada kawahnya tapi nggak kecil banget. Tapi kondisinya kalau gunung purba rata-rata kandungan airnya lebih banyak. Kembali 3 gunung tadi ya. Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Penanggungan. Makanya 3 gunung itu sakral, dan sampai sekarang itu gunung itu baik-baik saja kan gitu kan. Di mana-mana guncangan 3 gunung itu aman-aman saja ya. Jadi itu nanti saya ngasih saran itu mau dipercaya atau enggak itu silahkan, itu saran dari saya. Oke. Suatu kejadian nanti gimana? Kalau ada bencana guru-guru besar alam yang tidak jauh dari Lawu, Penanggungan dan Wilis itu banyak selamatnya. Banyak Mas? Selamatnya. Banyak yang selamat. Tidak jauh-jauh dari Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Penanggungan.
Itu saran saya loh. Percaya silahkan, enggak juga silahkan, saya hanya ngasih saran gitu. Panoraman. Nah itu makanya orang-orang di sekeliling Lawu, Wilis itu pribadinya baik-baik orangnya. Betul. Iya, Penanggungan banyak kan orang-orangnya budayanya masih kuat. Iya benar. Hindunya juga masih ada, budaya Hindunya masih, adat Hindunya masih ada, Ada istiadatnya terjaga. kampung Hindu pun ada, di Wilis ada, Penanggungan ada, Lawu ada, yang gitu, sama Bromo Tengger. Tapi kalau kondisi alam yaitu tadi paling aman, terutama di bagian utaranya gitu loh. Utara gunungnya Utara gunung. paling utama. Kalau saran saya seperti itu, karena di daerah-daerah itu akan banyak selamatnya. Di saran ya mas ya. Saya pernah apa-apa, percaya apa-apa. Bebas soalnya. Terus karena kenapa? Semua akan dikembalikan pada awalnya dulu. Manusia dan purbakala itu terbentuk dari mana dan akan dikembalikan pada tempatnya. Itu loh. Makanya dibilang Indonesia khususnya Pulau Jawa akan menjadi mercusuar dunia. Ya itu loh mas. Mergane itu tadi Gunung Lawu itu adalah pusatnya. Wilis dan Penanggungan. Panjang itu aman-aman aja. Jadi ya percaya nggak percaya sih kembali pada diri masing-masing ya. Yes. Kalau secara ilmiah saya jelaskan Adam Hawa itu bukan manusia, tapi perwujudan partikel alam yang sangat kecil sekali. Kalau manusia pertama tadi ya manusia purba itu tadi, karena ada pergantian peradaban siklus terjadi penyempurnaan fisik terus menerus gitu, sampai pada akhirnya di zaman kala Bedui, darani kala Bedui, terjadi kerusakan moral. Jadi komponen ion negatifnya terlalu banyak, akhirnya timbul yang diarani sifat iblis. Akhirnya dikatakan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia, sifat negatif yang terlalu mendunia, menguasai dunia, hampir didominasi oleh sifat negatif, yang positif hanya sekian. Itu akan dimurnikan kembali, reinstall. Kalau sudah di reinstall, di upgrade, dulu sudah pernah kejadian ini, di reinstall ulang lagi, dibersihkan dulu, ditinggalkan aplikasi-aplikasi yang bawaan, misalkan HP bawaan aplikasi itu, dan itu akan di upgrade untuk sistem yang lebih modern lah istilahnya kan gitu. Makanya suatu ketika nanti ada perubahan ini kan pembalikan gini aja, yang awalnya itu yang non material diginikan, itu akan perputaran bumi itu ke arah timur. Jadi bumi, misalkan ini bumi, kita ke arah timur nih berputarnya. Ini matahari, otomatis matahari terbit dari timur toh. Bila ketika kutub selatan dan kutub utara ini dibalik, misalkan jenengan punya rumah madepe ngetan, toh, karena kutub ini dibalik, tapi perputaran masih ke arah timur. Jadi jenengan amai madep kulon toh dadian, madep ke barat toh. Lah, madep ke barat itu tapi perputaran masih ke timur, seakan-akan matahari terbit dari barat, padahal masih tetap dari timur benarnya. Nah itu ya sering dikatakan yang tanda-tanda akan terbit matahari dari barat itu, yaitu
itu juga bisa diilmiahkan Mas ya. Semua itu bisa diilmiahkan. Nah, lah dari pembalikan kutub ini terjadi peningkatan yang secara elektromagnetika itu mempengaruhi otak atau karena di-upgrade itu tadi tadi di-upgrade akhirnya ada peningkatan kemanfaatan diri, potensial diri. Akhirnya besok itu tidak hanya supranatural tapi supernatural. Orang itu sudah tidak memahami sosok perwujudan, kan perwujudan bagian imajinasi. Kekuatan imajinasi itu bisa mewujudkan sesuatu yang partikel itu bisa menjadikan berdasar imajinasi pikiran dan memori otak. Jadi bisa terwujud bentuk. Nah akhirnya dari pembalikan ini karena berputarnya gini, misalkan ini kutub magnet ya, pembalikan akhirnya orang yang maunya awalnya di sini yang memahami lebih dominan ke non material, dibalik sini non materialnya dapat, itunya juga dapat, akhirnya terupgrade elemennya, jadi upgrade all elemen alam semesta dan gitu. Nah besok itu orang cerdas sekali Mas. Jadi misalkan yang selamat itu terupgrade. Ini aja sudah terjadi kok, belum dibalik aja sudah banyak terjadi orang yang mata batinnya terbuka sejak tahun 2020-2021 bisa memahami partikel semesta itu tadi. Orang akan pintar mencerdaskan diri, mengerti caranya penyempurnaan diri, potensial yang ada dalam diri dari setiap partikel dan cahaya dan aura cahaya itu tadi. Dengan mudah di zaman orang-orang dahulu itu dengan mudah dia ingin menyempurnakan partikel-partikel dalam bagian tubuh, semua bagian tubuh.